Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STMIK Metodis Binjai Prodi Sistem Informasi semester 2 kelompok 3. Di sini kami akan membahas salah satu tugas dalam mata kuliah Analisa dan Desain Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tongam Panggabean SE Eskom Mkom. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 3 anggota kelompok akan membahas bab 9 yaitu proses view. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febreka Pratiwi dengan NIM 2022102042. Perkenalkan, nama saya Pipit Syafitri, NIM saya 2022102039. Perkenalkan, nama saya Lili Natalia Bruginting, NIM saya 2022102058. Apa yang dimaksud dengan proses view? Proses view adalah dasar untuk memahami proses yang ada di suatu organisasi. Proses view berkaitan dengan aspek dinamis dari sistem, khususnya yang terkait dengan proses yang ada di sistem serta bagaimana komunikasi di antara mereka. Proses view terdiri dari 4 bagian, yaitu activity diagram, sequence diagram, communication diagram, dan interaction overview diagram. Dan sekarang kita akan membahas apa itu activity diagram. Activity diagram adalah bagian penting dari UML yang menggambarkan aspek dinamis dari sistem. Activity diagram mempunyai peran penting seperti halnya flowchart. Akan tetapi perbedaannya dengan flowchart adalah activity diagram bisa mendukung perilaku paralel, sedangkan flowchart tidak bisa. Tujuan dari activity diagram. Tujuan dari activity diagram adalah untuk menangkap tingkah laku dinamis dari sistem dengan cara menunjukkan aliran pesan dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Secara umum, tujuan dari activity diagram bisa digambarkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada menggambarkan aliran aktivitas dari sistem. Yang kedua itu ada menggambarkan urutan aktivitas dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Dan yang ketiga menggambarkan paralelisme, percabangan, dan aliran konkuren dari sistem. Dan di sini kita akan melihat beberapa simbol yang sering digunakan pada saat pembuatan activity diagram. Yang pertama itu ada titik awal, titik akhir, activity, pilihan untuk pengambilan keputusan, dan terus ada fork digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel atau untuk menggabungkan dua kegiatan paralel menjadi satu. Dan seterusnya itu ada rec, menunjukkan adanya dekomposisi. Terus ada tanda waktu, tanda pengiriman, tanda penerimaan, dan yang terakhir itu aliran akhir atau flow final. Kapan menggunakan activity diagram? Di samping untuk memodelkan aliran aktivitas pada suatu sistem, activity diagram juga bisa digunakan untuk menggambarkan aliran dari suatu sistem ke sistem yang lain. Pada kasus aplikasi memiliki banyak sistem. Dengan demikian, penggunaan activity diagram ini mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada pemodelan aliran kerja yang menggunakan aktivitas. Terus ada pemodelan kebutuhan bisnis. Dan yang terakhir itu pemahaman tingkat tinggi dari fungsionalitas sistem. Implementasi activity diagram. Secara umum, activity diagram digunakan untuk menggambarkan diagram aliran terdiri dari banyak aktivitas dalam sistem dengan beberapa fungsi tambahan seperti percabangan, aliran paralel, swim lane, dan sebagainya. Sebelum menggambarkan sebuah activity diagram, perlu adanya pemahaman yang jelas tentang elemen yang akan digunakan di activity diagram. Elemen utama dalam activity diagram adalah aktivitas itu sendiri. Aktivitas adalah fungsi yang dilakukan oleh sistem. Setelah aktivitas teridentifikasi, selanjutnya yang perlu diketahui adalah bagaimana semua elemen tersebut bersosiasi dengan constraints dan kondisi. Bisa kita lihat di samping kita ini ada satu contoh activity diagram sederhana. Gambar tersebut menjelaskan tentang aliran saat proses menerima order. Terlihat bahwa pengisian order dan pengiriman invoice terjadi secara paralel. Pada kondisi ini tidak perlu dipersoalkan mengenai mana yang terlebih dahulu harus diselesaikan. Kondisi paralel jelas membutuhkan sinkronisasi. Pada kasus di samping, order tidak akan ditutup sampai barang dikirim dan dibayar. Untuk menunjukkan hal tersebut bisa digunakan join sebelum action close order. Dengan join, aliran keluar hanya akan dilakukan jika aliran kedatangan sampai ke join. Dengan demikian, order hanya bisa ditutup jika pembayaran sudah dilakukan dan pengiriman sudah dilakukan. Dari gambar tersebut juga terlihat bahwa setelah order diisi, ada sebuah decision. Pada saat pesanan lagi sibuk, maka perlu pengiriman hingga larut malam. Jika tidak, pengiriman secara reguler tidak. Komposisi sebuah action. Action bisa didekomposisi menjadi sub-activity. Action bisa diimplementasikan sebagai sub-activity atau sebagai metode pada kelas. Untuk menunjukkan sub-activity digunakan simbol rect. Untuk menunjukkan sebuah pemanggilan pada metode digunakan sintaks nama kelas, nama metode. Dan di samping ini ada satu gambar.
Di sini gambar 9.2 adalah modifikasi gambar 9.1 yang menggunakan sub-activity. Selanjutnya ada partition. Activity diagram menunjukkan apa yang terjadi tetapi tidak menunjukkan siapa yang melakukan apa. Dalam pemrograman, hal tersebut tidak menunjukkan kelas mana yang bertanggung jawab atas setiap action. Jika diinginkan, activity diagram bisa dibagi dalam partition untuk menunjukkan siapa melakukan apa. Pada UML versi 1 hal ini disebut swim lane. Dan di samping ini ada satu contoh gambar penerapan partition dari gambar sebelumnya. Dan selanjutnya ada signal. Signal terjadi karena urutan waktu. Sebuah signal menunjukkan bahwa sebuah activity menerima sebuah event dari proses luar. Ini menunjukkan bahwa activity tersebut secara tetap mendengar signal tersebut dan diagram mendefinisikan sebagai activity di beraksi. Dan di samping kita ini ada satu contoh pengiriman dan penerimaan signal. Dimulai dari reservasi wisata, kirim paket wisata, dan sampai seterusnya. Flow dan edge. Untuk mendeskripsikan hubungan di antara dua action biasanya digunakan flow dan edge. Bentuk paling sederhana dari edge adalah panah di antara dua action. Ada 4 cara yang bisa digunakan untuk menghubungkan dua action. Keempat cara tersebut bisa dilihat pada gambar di samping. Semua bentuk di atas adalah setara. Semua bisa digunakan sesuai keperluan. Dalam banyak kasus, cara yang paling atas adalah yang paling sering dipakai. Pin dan transformation. Action bisa mempunyai parameter seperti halnya metode. Parameter pada activity diagram bisa tidak ditampilkan, akan tetapi jika diinginkan bisa digunakan pin. Pin tidak harus ditampilkan pada activity diagram. Pin perlu dimunculkan jika perlu melihat ke data dan menghasilkan bermacam-macam action. Pada pemodelan proses bisnis, pin bisa digunakan untuk menunjukkan sumber daya yang dihasilkan dan dipakai oleh action. Bisa kita lihat dari gambar di samping, memberikan contoh dari expansion region. Expansion region menandai sebuah area activity diagram di mana beberapa action terjadi sekali untuk setiap item pada sebuah koleksi. Bisa kita lihat dari gambar 9.7. Di gambar 9.7 ini menunjukkan action pemilihan topik mengenerate sekumpulan topik sebagai output. Setiap elemen pada gambar daftar diisi menjadi masukan saat action penulisan artikel. Hal yang sama berlaku setiap kali action mengenerate semua artikel yang ditambahkan ke daftar output dari expansion region. Ketika semua input pada expansion region sudah muncul, pada daftar output, region mengenerate daftar yang akan dipublikasikan ke koran. Dan pada gambar 9.7 ini, semua artikel dapat ditulis dan direview secara paralel di mana hal tersebut ditandai dengan keyword concurrent. Expansion region bisa juga dalam bentuk interaktif di mana setiap elemen input harus diproses pada satu waktu. Akan tetapi, jika hanya dibutuhkan satu action untuk mewakili beberapa action, maka perlu penyingkatan seperti contoh pada gambar 9.8 ini. Di gambar tersebut mengasumsikan concurrent expansion sebagai hal yang sangat lazim. Flow final. Flow final menunjukkan akhir sebuah flow tertentu tanpa menghentikan seluruh activity. Di sini ada satu contoh dari gambar 9.9 flow final pada sebuah activity. Menunjukkan penerapan final flow dengan memodifikasi dari gambar tadi yang gambar 9.7 untuk menunjukkan penolakan atas artikel. Jika sebuah artikel ditolak, maka aliran berhenti yang ditujukan dengan final flow. Meski demikian, aktivitas yang lain dapat dilanjutkan. Pendekatan ini memungkinkan expansion region bertindak sebagai filter di mana daftar output lebih sedikit daripada input. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu sequence diagram. Sequence diagram atau diagram urutan adalah diagram yang digunakan untuk menjelaskan dan menampilkan interaksi antara objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan perilaku pada sebuah skenario. Komponen utama sequence diagram terdiri atas objek yang dituliskan dengan kotak segi 4 bernama message diwakili oleh garis dengan tanda panah dan waktu yang ditunjukkan dengan progres vertikal. Satu objek atau partisipan. Objek diletakkan di dekat bagian atas diagram dari urutan kiri ke kanan. Setiap partisipan terhubung dengan garis titik-titik yang disebut lifeline. Sepanjang lifeline ada kotak ini berbanding lurus dengan durasi activation. Pada gambar di samping merupakan partisipan pada sebuah sequence diagram. Pada gambar di samping terdapat sebuah kotak segi 4 yang dinamakan partisipan dan gambar garis putus-putus itu dinamakan lifeline. Kedua ada message. Sebuah message bergerak dari satu partisipan ke partisipan yang lain dan dari satu lifeline ke lifeline yang lain. Sebuah partisipan bisa mengirim sebuah message kepada diri sendiri. Simbol message pada sequence diagram bisa dilihat sebagai berikut. Adapun gambar di samping yaitu simbol-simbol message. Yang pertama ada simbol simple, kedua ada synchronous, yang ketiga asynchronous. Berikutnya ada time. Time adalah diagram yang mewakili waktu pada arah vertikal. Waktu dimulai dari atas ke bawah.
Message yang lebih dekat dari atas akan dijalankan terlebih dahulu dibandingkan message yang lebih dekat ke bawah. Gambar di samping menunjukkan sebuah simbol-simbol yang ada pada di sequence diagram. Yang pertama ada simbol text figure seperti gambar orang, itu dinamakan aktor. Kedua ada partisipan berbentuk kotak segi 4. Ketiga ada garis putus-putus yang dinamakan left line. Keempat ada message yang berbentuk seperti anak panah. Kelima ada activation box yang berbentuk persegi panjang. Selanjutnya ada tujuan sequence diagram. Tujuan sequence diagram secara spesifik digambarkan sebagai berikut. 1. Model interaksi tingkat tinggi antara objek aktif dalam suatu sistem. 2. Model interaksi antara instan atau contoh objek dalam kolaborasi yang merealisasikan use case. 3. Ada model interaksi antar objek dalam kolaborasi yang mewujudkan operasi. Keempat, ada menunjukkan model interaksi generik atau menunjukkan sebuah jalur yang mungkin melalui interaksi dan atau spesifik dari suatu interaksi atau menunjukkan hanya satu jalur melalui interaksi. Kadangkala sebuah objek mempunyai sebuah operation kepada dirinya sendiri. Hal ini disebut dengan rekursif dan menjadi arus utama banyak bahasa pemrograman. Berikut di gambar di samping merupakan contoh rekursi pada sequence diagram. Untuk lebih memperjelas penggunaan sequence diagram, skenario berikut ini bisa dijadikan contoh. Asumsikan ada sebuah order atau pesanan yang diharapkan bisa menghitung harga totalnya secara otomatis. Untuk bisa melakukan hal tersebut, pesanan perlu melihat jumlah item barang yang disorder dan menentukan subtotalnya masing-masing berdasarkan harga produk. Selanjutnya, diskon perlu dihitung berdasarkan aturan yang ditetapkan pada pelanggan. Gambar di samping merupakan sequence diagram dengan kontrol tersentralisasi. Di sana melakukan proses perorderan atau penghitungan harga subtotal. Membuat dan menghapus partisipan. Untuk membuat partisipan yang baru, gambarlah panah message secara langsung ke kotak partisipan. Menghapus partisipan dilambangkan dengan X besar. Sebuah panah message ke tanda X menunjukkan satu partisipan, menghapus partisipan lainnya. Tanda X pada akhir left line menunjukkan sebuah partisipan menghapus dirinya sendiri. Gambar di samping merupakan pembuatan dan penghapusan partisipan. Tanda X itu berarti penghapusan partisipan. Looping, syarat, dan light. Hal pertama yang dicatat adalah bukan pada seberapa bagus sequence diagram mampu menunjukkan hal tersebut. Sequence diagram hanyalah sebagai visualisasi bagaimana objek berinteraksi daripada sebagai cara untuk pemodelan logika. Berikut ini adalah notasi penggunaan sequence diagram untuk hal tersebut. Looping dan kondisional menggunakan interaction frame, yaitu frame untuk memberi tanda pada sequence diagram. Berikut merupakan algoritma sederhana yang didasarkan pada prosedur kode tersebut. Secara umum, frame terdiri atas beberapa region pada sequence diagram yang dibagi menjadi satu atau lebih fragment. Meskipun interaction marker dan guard bisa membantu, ada juga kelemahannya. Guard tidak bisa menunjukkan bahwa satu set guard adalah mutually exclusive. Contoh di gambar merupakan konvensi lama untuk kontrol logis. Kapan perlu menggunakan sequence diagram? Sequence diagram digunakan ketika ingin mengetahui perilaku beberapa objek pada use case tunggal. Ini ada CRC code. Salah satu bagian terpenting dari cara berpikir CRC code adalah mengidentifikasi tanggung jawab atau responsibility. Responsibility adalah kalimat singkat yang meringkas hal-hal yang harus dilakukan oleh sebuah objek. Beberapa pengetahuan yang dipelihara oleh objek atau beberapa pengambilan keputusan yang harus dilakukan oleh sebuah objek. Salah satu manfaat dari CRC code adalah mendorong adanya diskusi di antara para pengembang. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah membuat daftar responsibility yang cukup panjang yang kurang berdaya guna. Gambar di samping merupakan contoh CRC code. Di sana ada responsibility, ada nama kelas, ada calibration, stereotipe kelas pada sequence diagram. Dalam pembahasan sequence diagram, tidak terlepas dari penggunaan kelas. Hanya saja stereotipe kelas yang dipakai meliputi boundary, control, dan entity. Stereotipe kelas ini terkait dengan perubahan model meski hanya pada area tertentu saja. Adapun kelas boundary, secara umum kelas boundary disimbolkan dengan menggambarkan sebuah gambar dari Veom.
Boundary class digunakan untuk memodelkan interaksi antara lingkungan sistem dan cara kerja bagian dalamnya. Dalam suatu sistem mungkin memiliki beberapa jenis boundary class. Di antaranya ada kelas antarmuka, pengguna yang menjadi media komunikasi dengan pengguna manusia dari sistem. Kedua, ada kelas antarmuka sistem yang berkomunikasi dengan sistem yang lain. Ketiga, ada kelas antarmuka perangkat yang menyediakan antarmuka ke perangkat seperti sensor atau yang mendeteksi peristiwa eksternal. Kelas kontrol. Secara umum, kelas kontrol disimbolkan dengan menggambarkan penghubung antara boundary dan dengan tabel. Control class adalah kelas yang digunakan untuk memodelkan perilaku satu atau lebih use case, sebuah objek atau contoh dari kelas. Kontrol bisa jadi mengontrol objek lain sehingga perlu koordinasi. Ketiga, ada kelas entity. Secara umum, kelas entitas disimbolkan dengan entity menggambarkan hubungan yang akan dilakukan. Kelas entitas adalah kelas yang digunakan untuk memodelkan informasi dan perilaku terkait yang harus disimpan. Kenalkan, nama saya Lili Natalia Berwinting. NIM saya 20 22 10 20 58. Saya Lili, saya akan menjelaskan tentang communication diagram 9.3. Communication diagram buka kurung disebut collaboration diagram di UML 1.x tutup kurung adalah sejenis diagram interaksi UML yang menunjukkan interaksi antara objek dan garis miring atau bagian buka kurung dipresentasikan sebagai leaf line tutup kurung menggunakan pesan berurutan dalam pengaturan bentuk yang bebas. Communication diagram adalah perluasan dari objek diagram yang menunjukkan maksud objek yang dikirimkan satu sama lain. Jadi di communication diagram lebih menekankan pada like data di antara bermacam-macam partisipan pada interaksi tersebut. Kapan perlu menggunakan communication diagram? Pertanyaan yang sering diajukan adalah kapan perlu menggunakan communication diagram dibanding dengan sequence diagram. Communication diagram dan sequence diagram sebenarnya serupa mereka secara semantik serta yaitu menyajikan informasi yang sama. Oleh karena dalam beberapa alat bantu UML untuk membuat communication diagram atau sequence diagram cukup membuat salah satunya saja. Untuk membuat diagram yang lain cukup dengan menekan tombol tertentu saja otomatis akan dapat digenerate diagram yang lain. Perbedaan utama di antara mereka adalah bahwa communication diagram mengatur elemen sesuai dengan ruang, sedangkan sequence diagram mengatur urutan sesuai dengan waktu. Dari 9.3.2 tujuan communication diagram 1. Membantu memodelkan pertukaran pesan di antara objek atau peran dalam menjalankan fungsionalitas, usen, fungsi, dan operasinya. 2. Memodelkan maksimum dalam desain arsitektur sistem. 3. Menangkap interaksi yang menunjukkan pertukaran pesan di antara objek yang peran dalam skenario kolaborasi. 4. Memodelkan skenario alternatif dalam US case atau operasi yang melibatkan kolaborasi berbagai objek dan interaksi. 5. Mendukung identifikasi objek buka kurung kelas tutup kurung dan atributnya buka kurung parameter pesan tutup kurung dan operasi buka kurung pesan tutup kurung yang dipersifasi pada US case. Jelaskan dari 9.4 interaction operation diagram. Interaksi operation diagram adalah percangkokan secara bersama antara aktivitas diagram dengan sequence diagram. Interaksi operation diagram bisa dianggap sebagai aktivitas diagram, di mana semua aktivitas diganti dengan sedikit sequence diagram, atau bisa juga dianggap sebagai sequence diagram yang dirincikan dengan notasi aktivitas diagram yang digunakan untuk menunjukkan aliran pengawasan. Dengan kata lain, interaction diagram adalah gabungan di antara kedua sehingga sedikit agak aneh. Tujuan interaction operation diagram adalah untuk memvisualisasikan urutan kegiatan dan mendekonstruksi skenario yang kompleks sehingga bisa dibuat menjadi jalur if that alerts agar bisa diilustrasikan sebagai sebuah sequence diagram.
Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada penyampaian atau salah kata kami dalam membuat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.